Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Semas 1 Cipende, gimana nih kabarnya? Tentunya kami ya berjumpa lagi kali ini di Ngobrol Pendidikan. Spesial banget ya Ibu ya. Di edisi hari apa nih? Hari Kamis ya? Hari Kamis manis tentunya. Nah, di sini bareng aku Cantika selaku salah satu pengurus ekstrakurikuler PR ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Tentunya bareng narasumber hebat kami kali ini bersama Ibu Rosmalia Eva. Halo Ibu. Waduh, ini karena hari Kamis manis ceria banget ya Bu ya. Kenapa nih cerianya? Aduh, ada apa nih Bu? Karena Kamis manis mungkin ya Bu. Tapi sebelumnya kita tes dulu nih jargonnya PR nih Bu. Oke. Nah, kalau misalkan aku bilang salam genre, Ibu bilang salam. Oke. Terus kalau aku bilang remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Terus kalau aku bilang genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Ayo sarangnya yuk. Oke, dites oke ya Bu, dites ya. Oke, salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Jadi makin semangat. Gak ini ya, gak kompak nih, gak kompak. Aduh, nggak kompak. Oke, mau diulang lagi nih Bu. Oke, salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Banyak banget ya ininya. Wah, bervariasi kan Ibu. Iya, bervariasi biar makin semangat. Wah, harus banyak latihan ya biar makin semangat ya Bu ya. Oke, Ibu gimana sih Bu kabarnya hari ini kok kayak ceria banget, semangat banget gitu? Kabarnya baik sekali ya. Baik sekali ya Bu. Padahal sekolah lumayan Bu sampai jam 4 sore. Capek nggak tuh? Capek ya Bu. Jaga stamina. Oh, tetap jaga stamina ya. Atau kalau kata anak-anak udah tetap slay gitu. Slebel gitu. Oh iya nih Bu, kebetulan banget ya ini di zaman 2022 era serba digital dan transisi juga ya Bu ya, dari sobat kita sobat corona ya Bu ya ke normal lagi. Tapi ternyata permasalahan itu tetap ada ya Bu ya. Iya. Contohnya kayak uang yang terus menipis di dompet. Iya. Katanya tahun depan itu akan ada resesi. Gitu ya. Oh, resesi. Aduh, semakin sulit ya Bu ya. Seperti lagunya itu Intan begitu sulit. Iya, kalau itu kan lupakan rehan ya. Kalau ini lupakan permasalahan ya Bu ya yang sulit. Oke nih Bu, aku punya satu pertanyaan ya mengenai remaja dong pastinya. Aduh, Ibu masih remaja ya? berapa tahun nih Bu? 25. Aduh, 25 tahun. Berapa tahun ya Bu? Masih muda deh kayaknya aku mah. Ibu masih 17. Ini ngomongin remaja nih Bu. Ibu juga kayaknya semangat remaja nih. Suka ada ini ya Bu, remaja lah ya, suka identik sama percobaan gitu. Katanya kenakalan remaja mah belum masa-masa terindah katanya ya Bu. Apalagi di masa SMA. Aduh, masa SMA ya. Baik. Nah, katanya tuh kenakalan remaja sulit dituntaskan. Nah, kenakalan remaja sebenarnya kayak gimana sih Bu? Nah, remaja itu kalau kita lihat dari definisinya di sini kan tingkah laku remaja yang melampaui batas, kemudian melampaui norma-norma yang berlaku di masyarakat, gitu ya. Nah, kalau beda ya antara nakal dengan kenakalan remaja. Wah, bedanya di mana? Beda ya. Nakal mungkin kita gitu ya, sweet gitu ya. Kalau jahil gitu ya Bu ya ke temannya. Cuman iseng gitu ya. Nah, kalau misalkan kenakalan remaja di sini lebih ke apa ya? Negatif gitu ya. Negatif ya. Di masyarakat itu terlihat negatif ya, di lingkungan manapun itu dicapnya itu sangat ya jelek lah. Cukup ini ya Bu ya. Tapi ada contohnya nggak Bu? Seperti apa kenakalan remaja? Soalnya banyak yang nggak bisa ngebedain mana nakal mana kenakalan remaja.
Mungkin kalau di sini ada beberapa aspek ya, kalau dilihat dari kenakalan remaja yang melanggar norma dan hukum di sini. Yang pertama itu misalkan kenakalan yang menimbulkan korban fisik ya, Oh ya. seperti misalkan perkelahian Oke, ya, itu perkelahian ya, Bu. antar SMA biasanya ada ya. Kayak geng-geng gitu. Iya, ya geng-gengan. Kemudian juga di sini ada korban materi itu pencurian. Oh, pencurian ya. Kemudian perusakan fasilitas umum juga di sini ya, yang membobol bank juga bisa juga kenakalan di sini. Kemudian juga di sini korban yang menimbulkan pihak lain, yang merugikan pihak lain. Nah, misalkan apa yang merugikan pihak lain seperti pembunuhan. Oh iya, pembunuhan ya. Pembunuhan. Kemudian misalkan saat ini adanya bullying kan masuk ke fisik ya, mental. Emang yang lagi marah banget ya Bu ya untuk usia remaja tuh bullying. Terus yang terakhir ini yang ada di sekolah nih. Apa itu Bu? Kenakalan yang melawan status. Oh ya, aduh, status kukira hubungan tanpa status loh Bu. Ini contohnya nih, berangkat dari sekolah, tapi dia tidak sampai ke sekolah. Wah, bolos. Macet ya Bu ya. Bolos. Melebihi Jakarta ya Bu, Bandung macetnya ya. Kemudian juga loncat pagar, loncat benteng, itu kan melawan status dia sebagai pelajar. Kalau misalkan di Nias loncat benteng itu memang diharuskan ya Bu ya, tapi kalau di sini kan aduh, ini bukan Nias, ini bukan Nias gitu ya, bukan budaya banget. Bukan sekolah banget gitu ya. Kalau mau tahu nih, itu faktornya apa sih Bu kok bisa kayak gitu, kayak loncat pagar? Apakah mungkin mereka terinspirasi sama Suku Nias? Atau gimana sih Bu faktor dasarnya? Ketinggalannya kayak baca enggak? Benar. Dipotong kan ya? Oke. Siapa? Enggak. Ulangi. Aduh, gimana tuh pada? Aspek ya. Oke. Ya, sini. Kelihatan nggak? Nggak kan? Ya. Di sini ya, biar kelihatan. Oke, mulai. Ya. Oke Bu, kalau boleh tahu ini faktornya kok bisa sih ada kenakalan remaja gitu kan, banyak juga yang bertanya penyebabnya seperti apa. Biasanya ini diawali dengan lingkungan keluarganya. Bagaimana ya di sini faktor yang pertama ini adanya perselisihan atau konflik dengan orang tua di rumah ya. Mungkin dengan anggota keluarga yang lainnya. Apa mungkin kurang diperhatikan oleh orang tua atau bagaimana ya. Kemudian perceraian orang tua juga bisa mempengaruhi itu ya, faktor-faktor kenapa remaja ini melakukan kenakalan, karena kan tidak mentalnya kena gitu ya. Oh iya, biasanya anak perceraian gitu ya. Ya. Kemudian juga di sini sikap atau perilaku orang tua terhadap anak. Oh, jadi itu berpengaruh juga. Apa yang dicontohkan oleh orang tua itu akan ditiru oleh anak. Apalagi kalau di rumah itu misalkan orang tua selalu melakukan kekerasan, emosi, marah, main pukul gimana, itu kan mental yang diambil atau apa ya, golden age mungkin ya, golden age-nya remaja gitu ya. Itu meniru kan dari kecil dengan orang tua. Nah, itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian juga di sini, kehidupan yang di lingkungannya banyak menganggur itu bisa terjadi. Berarti juga berpengaruh juga ya lingkungan masyarakatnya ya. Kemudian tontonan televisi yang tidak diawasi oleh orang tua. Kadang kalau ketika zaman dulu ya, ini cerita zaman dulu orang tua saya gitu ya, ibu di sini, ketika tontonan berita yang kira-kira ini pindahkan. Cuman jangan nonton sinetron juga. Pada zaman sinetron ibu dulu. Padahal sinetron remaja gitu. Cuman udah banyak bullying ya, kayak dulu kan sinetron Nia Ramadhani. Gitu ya, Nikita Willy. Yang memang zaman ibu puncaknya ya. Nah, makanya jangan nonton sinetron itu, jangan. Nah, karena itu akan mempengaruhi faktor kenakalan remaja juga ya. Di sini pergaulan negatif juga dengan teman
Oh iya, teman karena sepermainan yang biasanya suka coba-coba gitu iya, ya Bu ya. iya. Teman permainan yang satu server tapi bukan positif gitu. Nah, itu ya. Contohnya ke Ya, negatif ya, ya. ya. Berarti seperti pengonsumsian obat-obatan terlarang mungkin ya Bu, termasuk. Bisa, iya. Dicoba-coba mungkin obat-obat yang harganya lebih murah gitu ya, coba-coba ketika kasus perceraian misalkan diajak oleh teman hal-hal yang negatif bisa melupakan masalah atau apa, padahal itu kan merusak dirinya sendiri. Oh, cukup Ya. berbahaya Iya. juga ya Bu ya. Tapi Bu, kalau boleh tahu, ini dari zamannya musimnya online serba daring sama yang sekarang, itu ada perbedaan gak sih Bu dari pola kenakalan remajanya? Ada, tentu ada. Karena ketika 2 tahun daring ini kan mereka ini los pembelajaran gitu ya. Pembelajaran daring terus. Bahkan kan tidak terpantau. Ya, bahkan ada orang tua yang melaporkan ke sekolah itu, anak saya suka belajar kok gitu ya. Dia suka di HP, tapi orang tua tidak memantau apakah dia benar masuk ke pembelajaran yang disampaikan. Main game. Oh, main game. Karena gak kelihatan ya Bu ya. Terus tontonan misalkan yang non edukatif gitu ya. Kemudian juga banyak main ya, tidak terperhatikan oleh orang tua, mungkin juga guru bagaimana memantaunya ya ketika ini. Makanya di sekolah juga ketika kelas 10 ya, contohnya kelas 10 yang sekarang masuk ke SMA ini banyak sekali permasalahannya. Mereka ini kayak cultural shock gitu ya. Melihat culture shock. Culture shock gitu ya. Sekolah ini ayo project, ayo itu mau kemana, kumpul ya di Caram Susah misalkan, ini harus ke kelas gimana. Nah, karena belum terbiasa lagi dengan kebudayaan sekolah. Iya, apalagi 2 tahun cukup gitu ini ya Bu ya, untuk para peserta didik cukup signifikan juga perubahannya. Bahkan kalau melihat di sekolah mungkin bukan hanya di sekolah negeri saja, apalagi di swasta gitu ya. Ketika mereka belum terbiasa dengan pembelajaran, masih ada yang loncat pada. Iya Bu ya. Mungkin karena belajar di rumah juga mereka, atau perempuan nih, ya perempuan nih sudah terbiasa menggunakan make up gitu ya. Dan kan ke sekolah nggak boleh gitu ya. Tapi mereka karena udah terbiasa nggak pede mungkin gitu ya. Tapi itu kan baby face-nya seorang remaja. Iya betul sekali ya. Itu kan termasuk kenakalan remaja yang kecil. Yang memang dampaknya tidak terlalu besar ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu nih dampaknya gimana sih Bu? Kayaknya bervariatif ya, dari dampaknya kecil sampai besar. Itu dampaknya apa sih gitu buat kita selaku remaja? Dampaknya untuk diri sendiri nih. Tadi kan satu lagi nih, faktor yang paling penting adalah kurangnya pengetahuan agama ya. Ya. Karena nggak tahu, nggak pernah mendengar ngaji ya, terjemahan ngaji, bimbingan orang tua, bimbingan ustadz. Nah, itu yang lost banget gitu ya, yang membuat remaja itu tidak tahu arahnya kemana hidupnya itu. Dampaknya kan bagi dirinya sendiri ini dikucilkan oleh masyarakat, kemudian juga nantinya psikisnya ketika misalkan sudah banyak mengkonsumsi obat-obatan ataupun hal yang lainnya, ini membuat sistem saraf di otaknya ini rusak. Rusak. Kemudian, nah ini yang paling utama, kan sering misalkan nih gadang. Begadang. Kebiasaan remaja ya Bu. Itu akan banyak menimbulkan karena pola hidupnya tidak teratur, misalkan ya tidur kapan saja gitu ya, mungkin dia di mana saja, mau mandi mau tidak ya, itu penyakit, menimbulkan banyak penyakit juga pada dirinya. Bahkan ada satu contoh gitu ya di sini, ketika teman misalkan ya, ibu ada hidupnya karena ketika remajanya ini terlalu banyak broken home, karena broken home gitu ya, sampai sekarang ternyata sampai sakit apa, misalkan dia tidak terperhatikan mandi, memakai baju teman atau sweater punya siapa saja, celana punya siapa saja, itu kan jadi timbul penyakit pada dirinya. Dampaknya sejauh itu juga ya Bu ya. Misalkan
tukeran barang, Oh iya, gitu tukeran ya. barang biasa kan teman ya Bu Iya, biasanya. nginep kan sering banyak nginep gitu ya. Jadi ketika sekolah, saya pakai dulu ini, Baju misalkan kamu baju ya. kamu gitu ya. Nah itu yang menimbulkan banyak penyakit juga, pola hidupnya tidak teratur, makan apa saja, Oh gitu ya. iya. Hanya merokok misalkan ya, itu kan kenakalan juga. Ya termasuk kenakalan kecil yang berdampak besar. Tapi Bu kalau selain itu dampak yang lainnya nih apa sih buat remaja? Itu kan dampak bagi dirinya. Iya. Bagi keluarga juga ya, keluarga mungkin ada malu ya memiliki anak yang negatif mungkin ya. Kemudian juga misalkan sampai di penjara ya, di penjara. Baru-baru kan melihat tuh di TikTok Ibu ya, yang gara-gara kenakalan remaja sampai pembunuhan ini ya, sampai hal pembunuhan ini, si ibunya datang tuh ke rutan ya, sampai dia menasehat, kamu tidak tahu ya bagaimana saya seorang ibu membesarkan anak saya ya, padahal dia tidak melakukan salah apapun terhadap kamu, saya begal ya, begal. Tapi remaja, masih remaja ya. Nah itu pesan ibunya itu sampai si anaknya itu sampai menangis dan si terdakwanya ini dia ngerasa bersalah banget gitu ya Bu. Cukup miris juga sih ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu ini harapan Ibu untuk para remaja khususnya di Indonesia nih Bu, gimana sih Bu? Harapannya yaitu belajar yang baik ya. Kemudian jika memang dari keluarga yang broken home ya, kalian harus bisa menunjukkan ya bahwa kalian bisa sukses, bisa menjadi pribadi yang baik ya, pribadi yang baik. Karena apa? Ketika nanti di yaumil akhirat nanti gitu ya, yang didakwa itu adalah kedua orang tuanya. Tolong selamatkan walaupun keadaan keluarga broken home atau bagaimana. Nah ini harus sekolah yang baik, mungkin ya sekarang sekolah juga gratis. Iya betul ya Bu. Dan perkuat nilai ukhuwah agama gitu ya. Nah terus batasi tontonan-tontonan yang kira-kira tidak edukatif. Iya begitu ya. Berteman dengan yang orang-orang positif. Pastinya ya Bu ya, supaya kita juga ikut ngalir positif ya Bu ya. Ternyata ini ya, satu lagi ya, ternyata ketika disurvei nih yang cukup negatif, misalkan siswa yang banyak negatifnya gitu ya, tapi ternyata mereka itu ingin menjadi siswa yang positif loh. Pilihannya lebih ke positif mereka gitu ya, karena ingin mendapatkan misalkan kehidupan kedepannya juga yang positif. Berarti tidak serta-merta mereka bisa berubah. Iya, cukup ini juga menggunakan proses juga ya pastinya. Terima kasih banyak ya Ibu ya atas bincang-bincang hari ini, dan juga Pergi Semansa, nantikan lagi ya episode-episode berikutnya dari ekstrakurikuler PR dan juga Ngopi Ngobrol Pendidikan. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian ya Bu ya. Terima kasih dan mohon maaf akhir kata. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.